Apa yang kau bicarakan? Kau mencari kematian. Wenxi mengerutkan kening dan hendak menyerang Tuan Muda Ming. Kakak, Wen Qing meraih adiknya dan berkata, sebelum ayah pergi menyendiri, dia berpesan agar kita tidak membuat masalah. Wenxi sangat marah hingga wajahnya memerah, tetapi dia hanya melotot ke arah Ming Shao lalu pergi. Melihat saudara laki-laki dan perempuan Wenxi pergi, Ming Shao mengangkat sudut mulutnya, dengan ekspresi jijik di wajahnya, dan perlahan berjalan ke bar di dekatnya. Ketika mereka melihat orang itu datang, orang-orang di kedai itu segera melayaninya dengan baik. Tuan Muda Ming ini terkenal jahat. Tuan Muda Ming menyeruput anggurnya dengan hati-hati, dan di belakangnya, 8 biksu alam abadi berdiri tegak. Adegan ini sungguh mengagumkan. Tiba-tiba, aura mengerikan perlahan menyelimuti seluruh kedai, lalu seorang lelaki tua berambut merah dan berwajah mengerikan perlahan berjalan mendekat. Ming Shao, kepala istana khawatir kalau Ming Shao akan berada dalam bahaya, jadi dia mengutus menteri tua ini untuk mengikuti Ming Shao. Orang tua itu berbicara dengan penuh hormat di depan Tuan Muda Ming. Hantu berambut merah, katakan saja kau ke sini untuk mengawasiku. Kenapa kau bicara omong kosong begitu? Dengan kekuatanku, ditambah 8 kultivator yin di belakangku, siapa yang bisa membahayakanku? Tuan Muda Ming mendengus dingin. Orang tua berambut merah itu menundukkan kepalanya dan tidak mengatakan apapun. Tanyakan saja pada orang bernama Chen Ping itu apakah dia punya pendukung yang kuat. Kalau hanya ada Sun Moon City, itu akan terlalu membosankan. Sun Moon City terlalu lemah dan tidak sepadan dengan usahaku. Tuan Muda Ming berkata kepada pria tua berambut merah. Baik, Tuan. Setelah berkata demikian, tubuh lelaki tua berambut merah itu langsung lenyap. Saya sangat berharap Chen Ping memiliki pendukung yang kuat. Ini akan membuatnya lebih menarik. Kalau tidak, perjalanan ini akan terlalu membosankan. Tuan Muda Ming menggoyangkan gelas anggur di tangannya dan berkata, Sekte Tao, markas besar kota matahari dan bulan. Chen Ping berlatih dengan tenang. Tidak ada yang mengganggunya, jadi Chen Ping bisa berlatih dengan baik. Ketika tangga menuju surga turun, dia bisa mencapai 1 tingkat lagi. Chen Ping, berhentilah berlatih. Tuan muda dari istana Neter keempat ada di sini. Orang ini sangat sombong, bahkan lebih sombong darimu. Lin Kevan bergegas ke kamar Chen Ping dan berkata, apa hubungannya kesombongannya denganku? Tanya Chen Ping. Kuil Tao, kedai minuman. Tuan Muda Ming masih minum ketika tubuh lelaki tua berambut merah itu perlahan muncul. Tuan Ming, ada banyak kekuatan di belakang Chen Ping, dan hanya kota Sun Moon yang memiliki kekuatan. Namun, tampaknya ada seorang guru di balik Chen Ping. Konon, dia sangat kuat dan dapat membunuh orang lalu menghidupkannya kembali. Kata lelaki tua berambut merah itu. Kebangkitan, mata Ming Shao berbinar, menarik sekali. Hanya pria sekuat itu yang bisa membangkitkan hasratku. Ming Shao, aku tidak tahu siapa orang ini. Aku bahkan tidak tahu namanya. Kata lelaki tua berambut merah itu. Jangan khawatir, saat kita membunuh Chen Ping, orang kuat di belakangnya akan muncul dengan sendirinya, dan kita tidak perlu mencarinya. Tuan Muda Ming meletakkan gelas anggur di tangannya dan perlahan berdiri. Ming Shao, tidak peduli siapa orang kuat di belakang Chen Ping, kamu tidak perlu mengambil tindakan. Selama kamu memberi perintah, aku akan memimpin 8 kultivator yin untuk membunuh orang itu. Kata lelaki tua berambut merah itu. Ming Shao menoleh ke arah lelaki tua berambut merah itu, hantu berambut merah, kesombongan dan meremehkan musuh tidaklah sama. Kamu harus mengubah kebiasaan buruk ini. Aku boleh saja bersikap sombong, tetapi aku tidak akan meremehkan lawan manapun. Kamu selalu meremehkan lawanmu. Ini bisa membahayakan nyawamu. Kamu bodoh, bukan orang yang sombong. Tuan Muda Ming benar, aku tidak pernah meremehkan lawan-lawanku. Hanya saja orang-orang ini tidak memenuhi syarat untuk menjadi lawan Tuan Muda Ming. Pria tua berambut merah itu menyanjungnya. Hahaha, Ming Shao tertawa, kamu benar. Berapa banyak orang di seluruh dunia surga dan manusia yang layak menjadi lawanku. Pada saat ini, puluhan orang tiba-tiba muncul di jalan Daomen. Mereka semua agresif dan ranah mereka tidak rendah. Sangat sombong. Melihat orang-orang di lantai bawah, Ming Shao berkata dengan ringan. Beranikah kau bersikap sombong di depan Tuan Ming? Kau sudah bosan hidup. Orang tua berambut merah itu menghilang seketika. Lalu tubuhnya muncul di tengah jalan, menghalangi puluhan orang. Hantu berambut merah dari 4 dunia bawah. Pada saat ini, di antara puluhan biksu,
seseorang membisikkan sesuatu. Desir, kabut hitam datang dalam sekejap, dan biksu yang baru saja berbicara itu jatuh ke tanah dan mati. Bisakah kau memanggilku hantu berambut merah? Aku tidak berani, aku tidak berani. Gan Xiaohan berkeringat deras. Kau ingin membunuh Chen Ping, itu tidak masalah, tetapi kau harus bergabung denganku dalam pertempuran Lian Sanmen. Mulai sekarang, kamu harus melakukan apapun yang aku perintahkan, kata Tuan Muda Ming. Gan Xiaohan tertegun, lalu dia menatap Tetua Agung Klan Tang dan Master Sekte Klan Ling. Terima kasih, Master Ming. Kami bersedia mengikuti perintah Anda. Ketiganya berlutut pada saat yang sama. Awalnya, jika mereka ingin membunuh Chen Ping, mereka harus melewati kota matahari dan bulan sebelum bisa melakukannya. Jika mereka bergabung dengan 4 istana dunia bawah sekarang, mereka tidak perlu takut sama sekali dengan kota matahari dan bulan. Hahaha, Ming Shao tertawa, lalu menatap Master Sekte Lingmen, apa benda kecil di tanganmu itu? Menjawab pertanyaan Master Ming, ini adalah binatang pemakan jiwa yang dibesarkan oleh Lingmen kami. Binatang ini dapat melahap kesadaran spiritual seseorang, menyebabkan mereka mati atau menjadi mayat berjalan. Kata pemimpin Lingmen, dia anak kecil yang lucu. Biarkan aku bermain dengan yang ini. Tuan Muda Ming langsung mengeluarkan binatang pemakan jiwa dari tangan pemimpin Lingmen. Pemimpin Lingmen tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Meskipun ini adalah binatang spiritual paling berharga dari Lingmen mereka, pemimpin Lingmen tidak berani mengatakan apapun sekarang. Baiklah, pergilah cari Chen Ping. Jika kau tidak bisa mengalahkannya, atau jika ada yang mencoba menghentikanmu, beritahu aku namaku. Tuan Muda Ming melambaikan tangannya dan berkata. Gan Xiaohan dan 2 orang lainnya mengangguk, lalu berjalan menuruni tangga dan memimpin anak buahnya menuju markas besar Tao di kota Riue. Kakak ipar, cepatlah keluar, orang-orang dari Lian Sanmen datang. Lin Kevan berteriak keras. Pada saat yang sama, dia membawa orang untuk memblokir pintu dan mencegah Lian San masuk. Apa yang kau lakukan? Ini markas Sun Moon City kami. Jika kau berani masuk tanpa izin, jangan salahkan kami karena bersikap kasar. Lin Kevan berteriak kepada orang-orang dari Lian Sanmen. Pangeran Lin, kami di sini hanya untuk membalas dendam pada Chen Ping. Saya harap Anda tidak akan menghentikan kami. Aku katakan padamu, kota matahari dan bulan tidak perlu menakut-nakuti kami. Kami sekarang adalah orang-orang dari 4 istana dunia bawah. Gan Xiaohan mendengus dingin pada Lin Kevan. Terima kasih sudah setia dengan channel kami RSN Official, sehat selalu kakak.